Assalamualaikum Sob Soler, jumpa lagi. Kali ini kita dapat sebuah garapan, sebuah blower dengan merek JLD. Tipenya saya tidak tahu. Nah, di sini tidak ada tipenya ya. Ini dia datang dalam keadaan mati total. Dan sebelum kita bongkar, yuk kita tes. Oke. Nah, ini kita coba pencet. Oke, tidak ada reaksi. Nah, ini sudah saya cek dia punya baterai dan ada tegangan, ada tegangan 20 volt lebih. Dan ini kata yang punya, sebelum dia mati total itu sempat dipakai, tapi di sini terasa panas ya, di sini di handle-nya ini terasa panas. Nah, yuk kita bongkar. Kita coba angkat. Nah, ini lepas. Terlihat ada kipas. Nah, ini saya mau lepas, dia punya ini ya, ini penutup bagian sini, tapi ini terhalang casing bagian ini. Jadi kita harus kita akan coba angkat dia punya kipas dulu. Dan saya akan coba kunci T10, apakah bisa? Oke, bisa. Kita tahan kipasnya dan kita putar. Kemudian kita coba angkat kipasnya. Oke, dan tidak ada ring atau apa-apa gitu. Nah, ini bisa kita lihat ada 3 buah skrup. Nah, kita coba lepas skrupnya dulu. Untuk panjang skrupnya ini sama semua, jadi bisa kita gabung. Oke, di sini bisa terlihat dia punya motor. Wow, lumayan gede ya. Nah, kita buka dia punya di sini ya. Kita pakai obeng biasa. Kemudian kita coba angkat cover ini. Oke, di sini bisa terlihat ini bagian tombolnya. Nah, ini di sini bisa kita lihat dia punya tombol, dia meleleh di bagian sini ya. Oke, kita coba tes dulu dia punya dinamo apakah masih berfungsi. Kalau masih berfungsi, baru kita akan lanjutkan proses perbaikan. Nah, di sini kita akan mengetes dengan cara menjamper. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, masih jadi ya sobat solder. Terlepas dulu dia punya soket baterai ya, biar aman. Oke, kemudian kita lepas dia punya sambungan dulu ya. Belum bisa lepas. Nah, kemudian ini kita coba angkat ya, coba cungkil. Ya, di sebelahnya juga kita coba cungkil. Cukup mudah. Oke, sudah lepas ya. Jadi di sini hati-hati ya sobat solder. Ini ada pernya ini. Di dalam juga ada per, hati-hati. Nah, di sini bisa kita lihat. Nah, untuk yang ini bagian yang kebakar ya, dia meleleh. Kita coba angkat dia punya di sini ya. Hati-hati. Nah, ini bisa terlihat, mungkin bisa terlihat di kamera sana, agak gelap ya. Nah, ini dia apa ya, dia karena panas, jadi dia plastiknya itu meleleh dan akhirnya platnya itu dia terdorong. Nah, karena ini tombol dia terus menekan, jadi plat ini dia terdorong keluar. Nah, ini bisa dilihat juga di sini dia sudah tidak rata seperti ini ya. Ini posisi normal. Nah, ini dia agak keluar. Nah, ini kita kalau mau dorong nanti dia bisa rusak dia punya plastik. Jadi mungkin proses
prosesnya gimana ya? Kita akan keluarkan saja. Ini sebelum kita pasang, nanti ini saya mau pasangi dulu dia punya, atau saya akan memasang alas di bawah platnya ini. Jadi nanti karena ini nanti dia pasti bakal panas, dan supaya dia tidak merusak casing saklarnya lagi, kita akan pasang alas berupa PCB di bawah ini ya. Ini PCB, jadi dia tidak terkena panas langsung, atau panasnya tidak langsung merambat ke bagian casing, jadi dia terhalang oleh PCB ini. Nah, ini saya mau buatkan ukuran dulu sesuai ukuran yang ada di dalam ini dulu. Kita coba tes, masukkan dulu. Oke, masih belum bisa. Oke, untuk panjangnya sepertinya sudah bisa. Ini untuk bagian lebarnya ini harus kita kecilkan sedikit. Masih sedikit lebar. Kita potong di ujung sini ya. Jatuh. Oke, sudah terpasang di bawah sana. Kita coba pasang dia punya ini, dia punya plat kontak. Oke, jadi seperti ini ya sobat solder. Nah, kira-kira seperti ini. Jadi kalau dilihat dari bagian bawah saklarnya seperti ini PCB-nya. Nah, dan ini terlihat dari posisi dari dalamnya seperti ini. Oke, ini sebelum kita lem, kita akan coba pasang dia punya ini ya. Saya tidak tahu ini apa namanya. Nah, ini kita bersihkan dulu nih, karena dia hitam. Dia ada sisa-sisa plastik. Gunakan amplas. Oke, kemudian kita coba tes pasang ya. Kita tes pasang. Kita tes tutup ya. Kita akan tes pasang. Bismillah. Oke. Oke, kita akan tes dulu menggunakan avometer. Di sini kita akan pakai skala buzzer. Jadi nanti teman-teman dengerin suara buzzernya aja, atau suara beep. Nah, itu suara beep. Kalau nyambung, dia harusnya ada suara beep. Ini saya tekan. Oke. Ini tekan sedikit aja dia sudah beep, karena posisi sudah di alas ya, sudah dikasih alas di bagian platnya. Jadi tekan sedikit aja dia sudah bunyi, sudah nyambung. Karena dia posisinya seperti ini ya, jadi kita akan coba lepas kembali. Nah, ini bautnya tidak bisa masuk, jadi kita buka kembali dan kita keluarkan lagi. Nah, kita keluarkan platnya ini ya. Kita dorong. Oke. Dan ini kita mau solder langsung ya. Jadi kita akan menyolder langsung kabelnya. Mengapa? Karena
kita tidak bisa memasang baut. Jadi kita masukkan kabelnya lewat sini. Jadi saya tidak menyolder saat platnya ini terpasang di dudukannya, karena ini bisa meleleh akibat panas dari solder. Sudah tersolder. Sekarang kita coba masukkan ke tempatnya. Semoga saja bisa. Kemudian kita pasang dia punya PCB ya. Ini PCB yang tadi sudah kita potong sesuai ukuran yang ada untuk alas. Sudah masuk ya sobat solder. Oke. Sekarang kita tes pakai avometer skala buzzer. Nah, kita coba pencet. Oke. Sudah jadi ya sobat solder. Nah, untuk memastikan di dalam yang hasil pemasangan tidak gerak-gerak, kita akan tambahkan lem silikon. Akan pasang kabel yang satunya, tapi ini kalau saya lihat ini yang bekas kebakar ya, jadi kita akan buang yang bekas kebakar. Kemudian kita kupas. Terus kita kasih timah ya, sedikit timah di kawat kabelnya. Kemudian kita pasang. Kita akan kencangkan kalau bisa sekencang-kencangnya, karena ini dia menyedot arus cukup besar. Jadi kalau kurang kencang atau longgar, nanti bisa menyebabkan panas, dan panas akhirnya ya meleleh lagi. Oke, mantap. Oke, dan ini nanti akan kita rakit kembali. Untuk proses perakitan saya rasa teman-teman juga sudah bisa, jadi saya tidak akan memvideokannya. Dan kita jumpa lagi di tutorial lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.